Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 22 Oktober hari santri yang alhamdulillah kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenang kembali berbagai pembelajaran yang pernah kita dapatkan dari perjalanan kehidupan kita yang mungkin tidak terkategori pada santri milenial, tapi kita pernah milenial walau sekarang sudah terkategori kolonial ya. Alhamdulillah banyak sekali keistimewaan, banyak sekali hikmah yang Allah berikan yang tadinya kita tidak tahu bagaimana aplikasi Zoom, bahkan kebayang saja enggak. Hari ini ayah bunda di kolonial pun bisa masuk ke era milenial. Kita bisa menggunakan aplikasi ini sehingga berbagai kesempatan untuk kita gunakan. Suaranya kecil ya. Ada yang lapor nih Pak, kalau di laptop Bunda ini sudah 90. Iya. Apa dari pusat, dari operator? Itu mah cuaca kali, Bun. Cuaca. Bagus siap. Bagus ada yang bagus. Ya. Iya. Iya, Pak Erik suaranya agak kecil. Mudah-mudahan cuaca segera kembali berpihak kepada sahabat atau kepada ayah bunda yang berada di posisi yang hari ini mungkin karena cuaca hujan ya. Ada beberapa tempat hari ini juga sedang turun hujan sehingga ya tentu saja mungkin menjadi anu ayah barangkali alit di di-mute dulu semuanya. Iya, supaya kita fokus ya. Terima kasih kepada yang hari ini sedang amat sangat berbahagia karena celotehan cucu tercintanya membuat semangat untuk terus ibadah, untuk terus mewujudkan perjuangan demi memiliki generasi yang lebih baik sehingga cucu-cucu terkasihnya diajak untuk ikut kajian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semuanya. Baik. Ayah dan Bunda izinkan pertama kali sebagai pribadi Bunda mengucapkan terima kasih kepada panitia Majelis Taklim yang telah memberikan fasilitas untuk kemudian Bunda bisa bergabung menyampaikan pesan-pesan ilahiyah dalam rangka kita mendalami dan menyelami lautan ilahiyah dengan dayung Al-Quran dan perahunya adalah ilmu. Tentu saja ini merupakan salah satu di antara usaha kita untuk kita tetap bisa istiqomah menjadi hamba-hamba Allah sehingga kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas satu tema kriteria manusia beruntung menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak alot memang saya dengan Pak Haji Dalimin untuk menentukan tema kira-kira apa yang bisa kita angkat karena banyak tema-tema yang kemudian bisa kita munculkan, tapi paling tidak ini adalah menjadi tema yang hari ini malam ini bisa mendapatkan menjadi inspirasi, maksud Bunda, menjadi inspirasi buat kita bahwa kita ingin menjadi manusia yang beruntung, tapi untung dalam pandangan Allah. Kenapa? Yuk kita berilustrasi sejenak. Kalau ada manusia merasa beruntung dalam pandangan manusia, tapi rugi dalam pandangan Allah, ini sesungguhnya adalah rugi. Tapi kalau ada manusia beruntung dalam pandangan Allah, ini bisa dipastikan dia beruntung dalam pandangan manusia. Jadi kalau beruntung dalam pandangan manusia, boleh jadi rugi dalam pandangan Allah, tapi kalau beruntung dalam pandangan Allah, tidak mungkin rugi dalam pandangan manusia. Ini hukum yang diberlakukan oleh Allah di dalam rumus kehidupan dunia. Sekali lagi, ini hukum yang digunakan oleh Allah di dalam rumus kehidupan dunia. Jika rugi menurut Allah, belum tentu, jika beruntung menurut manusia,
boleh jadi rugi dalam pandangan Allah. Tapi jika beruntung dalam pandangan Allah, tidak akan pernah rugi dalam pandangan manusia. Ilustrasi ini akan coba kita jabarkan sedikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran jika ada manusia beruntung dalam pandangan manusia, tapi belum tentu dalam pandangan Allah. Contoh, Fir'aun itu dalam pandangan manusia beruntung, dia sukses. Korun dalam pandangan manusia dia sukses. Fir'aun sukses dengan keberadaannya. Korun sukses dengan materi kekayaannya. Tapi dua figur di atas tadi dalam pandangan Allah tetap rugi. Dan ternyata keberuntungan Fir'aun dalam pandangan manusia tidak mengangkat derajatnya beruntung dalam pandangan Allah. Fir'aun malah oleh Allah, maaf Bunda meminjam istilah kata, dihinakan ketika kematiannya oleh Allah. Fir'aun dihinakan sampai saat ini. Banyak di antara kita yang bisa melihat fisikal jasa dia Fir'aun, tetapi tidak seorang pun, yakinkan ayah bunda, tidak seorang pun begitu melihat muminya Fir'aun lalu acung jempol, hebat ini manusia yang kuat, tidak ada. Semua pasti kalimatnya adalah, kok ini yang pernah mengaku menjadi Tuhan teh, gitu. Artinya kalimat itu adalah kalimat celaan, kalimat cibiran, kalimat hinaan, karena sehebat beruntungnya Fir'aun, dia tetap rugi dalam pandangan Allah. Sehebat beruntungnya Korun, dia tetap rugi dalam pandangan Allah. Jadi maaf, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Kalau ada manusia kekinian sekarang ini, dia merasa hebat dengan apa yang telah diraihnya dari usaha sampai bisa menduduki kedudukan yang luar biasa. Lalu dia, maaf, sombong dengan Allah, ketinggalan karena Fir'aun pernah hebat sebelumnya. Kalau ada manusia kemudian dia merasa dengan kekayaannya hebat, dengan kesuksesannya hebat, ketinggalan. Karena Korun pernah hebat sebelumnya. Jadi pertanyaannya kemudian, siapa manusia yang kemudian oleh Allah dikategorikan pada kelompok manusia yang beruntung dalam pandangan Allah? Dalam pandangan Allah. Garis bawah ini. Dalam pandangan Allah. Ini dijawab oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Siapa mereka? Manusia yang dikategorikan beruntung oleh Allah dalam pandangan Allah. Allah menyebut dengan istilah singkat tapi mengandung makna yang sangat luas. Allah sebut dengan istilah alladzina amanu. Jadi siapa orang yang beruntung dalam pandangan Allah? Allah sebut mereka dengan istilah alladzina amanu. Merekalah orang-orang yang istilahnya itu menjaga, memperhatikan, memperhatikan dulu. Merekalah orang-orang yang memperhatikan dan kemudian menjaga apa yang dijaganya, nilai-nilai imannya. Bukan sekedar iman yang di lisan, bukan sekedar iman yang di pengakuan, tapi iman yang sudah menjadi nilai. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, jika Quran menjawab, jika Allah menetapkan,
kriteria manusia yang beruntung dalam pandangan Allah kemudian disebut dengan istilah alladzina amanu, yang menjaga nilai-nilai keimanannya, bukan di ucapan, maaf Bunda ulang, bukan sekedar di ucapan, bukan sekedar di keyakinan pengakuannya, tapi di nilai-nilai kehidupannya, artinya imannya direfleksikan, imannya diwujudkan, imannya tetap mengikuti setiap gerak langkah kehidupannya dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Kita lihat rumusannya. Kalau begitu, untuk bisa tahu apakah iman yang ada pada kehidupan kita sekarang ini nilainya tetap ada dan kemudian kita pantas dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang dianggap beruntung dalam pandangan Allah, apa cirinya? Yang penting ini, apa tandanya? Ayah Bunda, kita berilustrasi dulu. Bukankah dalam segala sesuatu kita bisa membedakan itu kalau kita tahu ciri-cirinya, kalau kita paham tanda-tandanya. Contoh, dari bahan yang sama, tetapi punya ciri bentuk yang berbeda, maka namanya berbeda. Ketika nama berbeda, fungsinya pun berbeda. Yang sederhana saja. Mangkok dengan gelas, bahannya sama. Beling ya Bu Lela ya, bahannya sama. Beling. Tapi karena bentuknya berbeda, ciri pertama, bentuknya berbeda, maka fungsinya pun berbeda. Leres tuh Bu Haja Lela? Boleh nggak kita minum pakai mangkok tenanaun? Ayahanda Pak Haji Jalaluddin, boleh nggak sih kita minum pakai mangkok tenanaun? Tapi bukan fungsinya, betul nggak? Leres tuh Pak. Nuka dua, dari bahan yang tadi itu bentuknya adalah gelas, langsung saja kita punya jawaban. Oh, minum mah pakai gelas, bukan pakai mangkok. Tapi kan jenis bahannya sama, tapi bentuknya berbeda. Nah, nu ieu mah disebut mangkok, pan bentuknya itu. Kenapa yang ini mah disebut gelas, pan bentuknya itu. Jadi, ketika Allah memberikan salah satu ketetapan bahwa kriteria manusia beruntung dalam pandangan Allah, mereka yang diulang menjadikan iman itu sebagai hasil nilai bagi perbuatannya, bukan sekedar di ucapannya, bukan sekedar di pengakuan dasar keyakinannya saja, tapi bernilai, terutama dalam kehidupannya. Karena nanti kita akan buka rumusan-rumusannya. Apa cirinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, menjelaskan, menerangkan ciri-ciri iman yang bernilai itu, kata Rasulullah, minimal ada 3 pokok yang muncul. Ciri iman yang bernilai, yang bukan diucapkan, yang bukan hanya sekedar di keyakinan, da abi ke iman, gitu. Tapi muncul dalam perilaku kehidupannya sebagai hasil nilainya. Kata Rasulullah, minimal ada 3 ciri dari iman yang muncul sebagai nilai dalam perilaku. Yang pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini. Yang pertama, ciri nilai iman itu, kata Rasulullah, apabila sudah muncul perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Wah, satu dulu. Apabila sudah mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan amalan-amalan sunnah. Kenapa Rasul tidak menyebut amalan wajib? Karena sebagai orang yang beriman, yang namanya amalan wajib itu sudah tidak harus disuruh, sudah bukan tuntutan, tapi kebutuhan. Leres Ibu Haja Lela, bahwa amalan-amalan wajib mah kebutuhan, bukan keharusan. Butuh. Dulu mungkin ketika kita masih sibuk dengan segala urusan pekerjaan, punten, sholat masih, punten aja, sholat masih ada waktu-waktu yang kita biarkan antara 5, 10, 15 menit karena tanggung kita dengan berbagai kegiatan, apalagi jika kegiatan itu sifatnya tugas keluar. Ya luar daerah, luar kota. Jujur saja punten, pan banyak di jamak ya sholat Bu Haja Lela. Bahkan bukan hanya, mending kalau di jamak tepat waktu, tapi kan di jamaknya teh nanti gitu, leuir waktu saat duhur Pak Haji Dalimin di jamak dengan asar-asarnya pun tidak tepat waktu, mungkin asar nage jam 5 saparapat, karena pada saat-saat awal terkumandang azan itu mungkin kita masih di perjalanan, mungkin kita masih sibuk ngurusin ini dan itu, sholat nama. Itu pertanyaan Bunda, secara hukum, kalau kita menjamak sholat, punten, secara hukum dulu, biar real, ada sunnahnya tidak? Ada. Maka silakan yang mau buka mute-nya, kita sharing supaya tidak ngantuk. Tidak ada. Bunda juga tidak terkesan mapatahan ngojai kameri karena Bunda berhadapan dengan al-mukarramah ayah-ayah Bunda. Jujur Bu Haja Lela ini kalau Bunda Devi offline ngadeg-degna luar biasa ini. Syukur online jadi tidak ketinggali. Secara real hukum syariat, ketika kita menjamak sholat, punten, sunnah rawatibnya tidak ada. Betul nggak? Betul. Tetapi bukankah tahiyatul masjidnya ada? Bukankah syukrul wudunya tetap ada? Tapi pertanyaan, terpanggilkah kita? Termotivasikah kita? Betul tidak ada rawatib, tapi kan saya sholat di masjid, tahiyatul masjidnya ada. Saya kan tadi wudhu dulu, syukrul wudhunya ada. Ternyata lepas. Maka kalau Rasulullah mengatakan, salah satu di antara ciri nilai iman itu muncul, nilai ya sekali lagi, nilai iman itu muncul, kata Rasulullah, apabila sudah mampu mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah. Pantas kalau kemudian kita ambil sebuah keterangan sebagai ilustrasi pelengkap. Pantas kalau kemudian beberapa keterangan menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sabakallah. Kalau beliau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak. Ketika istrinya bertanya, sepanjang itukah engkau sholat ya Rasulullah dari awal malam, tengah malam sampai menuju sepertiga malam? Engkau juga masih sholat. Apa jawaban Rasulullah?
Aku hanya ingin menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Wahai istriku, yang mendekati Allah itu bukan sekedar dengan amalan wajib. Karena kalau amalan wajib sudah merupakan kebutuhan bagi yang mengaku iman, bukan lagi keharusan. Lalu pertanyaannya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semacam motivasi, dorongan, semangat bahwa ciri nilai keimanan itu muncul. Salah satunya adalah ketika kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Pertanyaannya, ada keistimewaan apa di amalan sunnah? Karena sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah pasti istimewa. Ada keistimewaan apa di amalan sunnah? Baik, Ayahanda dan Bunda, Bunda Devi ingin menunjukkan salah satu buku. Di buku ini ada pendapat ulama besar yang bernama Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan ternyata amalan-amalan sunnah itu bukan hanya sekedar didefinisikan amalan yang tidak termasuk pada amalan wajib, tapi amalan sunnah memiliki keistimewaan luar biasa. Pantas kalau kita banyak sekali dicontohkan oleh Rasulullah amalan-amalan yang tidak termasuk wajib, tapi oleh Rasulullah dikerjakan. Sunnah namanya. Sholatnya, ya ini sharing saja, bukan sanes badai mapatahan ngojai kameri hapun tena. Jika kita menghitung jumlah saja, dari yang namanya sholat lebih banyak jumlah sholat sunnah ketimbang sholat wajib. Leres wajah Lela, Ibu Hajah Nina Ratmaya. Yang wajib itu hanya 17 loh. Dan itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Tidak begini, saya mah mumpung semangat Pak Haji Dalimin, sholat subuh terek 8 rakaat, mumpung semangat, nggak bisa. Karena Allah sudah menerangkan rumusannya di surat An-Nisa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaba mauquta. Sholat itu ditetapkan jumlahnya, ditetapkan waktunya. Tidak bisa mumpung semangat sholat jam 11 sholat. Oke, jam 1:30 sholat. Tidak bisa karena ada ketetapan-ketetapannya. Sholat, misal, kita ngambil yang umum saja. Ini ketika kita mencoba membedakan, membandingkan jumlah hitungan. Yang wajib hanya 17, tapi sunnah. Rawatibnya ada 12. Kok bisa Bunda rawatib 12? Karena qobla zuhur itu dicontohkan sampai 4 dengan cara 2 salam, 2 salam. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang ingin memasuki ke dalam surganya Allah, dan surga itu adalah surga yang diperuntukkan untukku, jaga 4 rakaat sholat sebelum sholat duhur. Artinya qoblanya 4. Tapi saya mampunya hanya 2 Bunda, monggo. Karena namanya juga sunnah. Jangan sampai mengikat melebihi wajib. Karena jujur saja ya Ayah Bunda, kadang-kadang kita itu lost control Bu Haja Lela, yang sunnah teh merasa istimewa banget, hari yang wajib biasa-biasa. Contoh, saya tanya sama Ayahanda Pak Mardianto nih dari PDG, dari mana ya? Padang? Pandeglang, Baji. Oh, Pandeglang. Pandeglang, Bunda. Pandeglang. Kira-kira Pak Ayahanda, Pak Mardianto, ketika kita melaksanakan sholat tahajud dengan sholat isya, khusyuk mana Pak? Khusyuk isya, khusyuk tahajud? Tahajud. Betul. Setuju ya Pak Jalaluddin? Pak Haji Jalaluddin, Ayahanda? Iya, Bu. Khusyuk tahajud, padahal sholat isya mah hukumnya wajib, sholat tahajud mah hukumnya sunnah. Komo ayah persib mah bari ngadoa.
Doa nanti diselipkan, ya Allah menangkan Persib, ya Allah menangkan Persib. Subhanallah. Ya, contoh, sekarang Bunda kasih ilustrasi kedua, contoh dengan ibu-ibu. Bunda Lela, kenapa sih Bunda Lela terus? Karena yang nampak Bunda Lela, karena Bunda Dewi sedang di close up di sini. Bunda Lela, kira-kira ketika kita mencoba melaksanakan sholat zuhur, sebelumnya itu kita sholat duha khusyuk mana? Duha apa zuhur? Khusyuk. Ketinggalan sholat duha, waduh, serasa punya utang yang luar biasa, tapi ketinggalan rawatib 4 rakaat qobla zuhur, kok nyantai ya? 2G tenanaon. Padahal posisinya sudah luar biasa. Ini contoh. Nah, kembali ke tadi. Ada apa keistimewaan sholat, maaf, ada apa keistimewaan amalan-amalan sunnah itu? Sholatnya, saumnya, infak, sodakohnya, karena yang wajibnya zakat. Dan yang lain-lain termasuk sunnah-sunnah yang nanti dilakukan oleh Rasulullah bukan sekedar ucapan tapi dalam bentuk af'aliyah, bentuk perbuatan beliau. Tapi kita lihat yang umum, yang real umum, hubungannya dengan ibadah makhluk. Ada apa keistimewaan sunnah itu sehingga bila ada manusia yang bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, melalui amalan-amalan sunnahnya, dia dikategorikan, kata Rasulullah, sebagai manusia yang dianggap beruntung menurut Allah. Ada apa? Subhanallah. Yusuf Qaradawi, Bunda katakan tadi. Beliau menyatakan minimal ada 3 hal nih. Keistimewaan amalan sunnah. Keistimewaannya. Sehingga nanti iman itu nilainya yang muncul. 1, amalan-amalan sunnah itu akan berfungsi untuk menjadi penutup, menjadi penambal bagi bolongnya amalan-amalan wajib kita. Jadi kalau ada amalan wajib yang masih bolong-bolong, mungkin bolong, punten. Bunda tidak bermaksud untuk ngajar ngojai kameri, tapi mari kita bersama-sama berilustrasi. Apa yakin sholat kita dalam pandangan Allah disebut sempurna bila waktunya tidak tepat di antara yang sudah ditetapkan oleh Allah? Sehingga Rasulullah mengatakan afdalul amal as-salatu fi awali waktiha. Amal terbaik daripada amal-amal yang baik itu manakala melaksanakan sholat tepat di awal waktunya. Kenapa? Punten, kita lebarkan dulu supaya kita paham. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah menurunkan kewajiban kepada manusia, di situ tersirat ada hak Allah yang harus dipenuhi. Kalau boleh Bunda ilustrasikan dengan kalimat. Ketika Bunda menggunakan kata kau, itu bukan tidak mengurangi rasa hormat, tapi mencoba mengilustrasikan kalimat Allah. Kau itu telah kami beri umur, beri sehat, beri kekuatan, beri segala kebutuhan. Telah kami penuhi segala yang kau butuhkan dan kau harus ada dalam kehidupanmu. Air kami turunkan tanpa kau minta. Ruh kami titipkan tanpa kau bayar. Semua kami berikan. Itu adalah kewajibanku memenuhi makhlukku. Sekarang aku minta hak aku dipenuhi. Sujud di antara waktu yang aku tetapkan. Masa iya sih masih berpaling juga? Sebut namaku dengan zikir. Masa iya sih masih terkalahkan juga dengan yang lainnya. Ini kalau boleh diilustrasikan. Apakah yakin? Tidak bolong. Belum lagi bacaannya. Belum lagi kehusyuannya. Apa yakin? Maka ketika umpamanya itu bolong, sementara
amalan-amalan wajib itu harus sempurna ketika disetorkan kepada Allah. Tidak boleh ada yang bolong. Maka bolong-bolong tadi ditambalnya dengan amalan-amalan sunnah. Ini bolong tambalin, ini bolong tambalin, ini bolong tambalin. Sampai semuanya sempurna dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sunnah punya fungsi untuk menjadi penutup bagi bolongnya amalan-amalan wajib kita. Ini pertama. Kedua, apa keistimewaan amalan sunnah? Ternyata bukan hanya sekedar berfungsi menutupi bolongnya amalan wajib, tapi ada yang lebih dari itu. Untuk apa? Untuk keistimewaan amalan sunnah itu untuk memuliakan manusia di hadapan Allah. Untuk memuliakan kita. Sampai Allah memberikan contoh di dalam kalimat rumusan Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Muhammad itu telah kuturunkan sebagai uswah hasanah. Mulia, luar biasa mulianya. Salah satu di antaranya karena memang Rasulullah begitu dekatnya kepada Allah dengan amalan-amalan yang tidak termasuk pada amalan wajib. Dialah amalan sunnah. Yang ketiga, ini yang luar biasa, ini yang dahsyat sekali. Ayah, bunda, apa keistimewaan amalan sunnah itu? Masya Allah, ini bunda katakan dahsyat. Karena ternyata amalan sunnah itu salah satu cara untuk nanti kita diberi izin menatap wajahnya Allah. Kita akan diizinkan oleh Allah untuk menatap wajahnya Allah. Dan ini kita turunkan rumusannya. Kata Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah memasuki surga untuk melihat orang-orang yang masih tersisa pahala dari amalan-amalan sunnahnya. Kita ilustrasikan. Ketika ada amalan wajib bolong tadi ditutup sempurna lah sudah, masih ada sisa Bu Haja Lela dari pahala amal sunnah setelah dipakai menutup bolongnya amal wajib yang tadi. Lalu apa kata Allah? Kumpulkan mereka Muhammad. Katakan, aku akan datang berkunjung kepada mereka. Dan aku akan izinkan mereka bisa melihat wajahku. Bunda Devi kalau sudah membahas hadis ini, aduh subhanallah, rasanya apa ya? Ya merinding aja gitu. Aku akan beri kesempatan mereka untuk menatap wajahku. Bayangkan Bapak Ibu, ilustrasi ketika kita berdiri di depan Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, padahal itu bukan asli yang dibangun Ibrahim karena sudah mengalami beberapa kali renovasi ketika banjir bandang, ketika dan selanjutnya. Tapi apa yang kita rasakan begitu kita berdiri di depan Ka'bah, semua yang sudah kita kumpulkan baik doa, harapan, rasanya speechless, rasanya kita hilang untuk mengatakannya. Terbayang sesuatu kekaguman. Bayangkan suatu saat nanti kita bertemu dengan sang pemilik Ka'bah dan kita diizinkan untuk menatap wajahnya. Begitu khusyuknya kita saat sujud. Bayangkan satu saat nanti kita akan bertemu dengan yang memerintahkan kita bersujud. Begitu nyamannya kita baca Al-Quran. Suatu saat nanti kita akan diizinkan menatap yang pernah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Ini. Jadi nilai iman
itu kelihatan akan terasa manakala kita sudah mampu, orang manusia, kita hamba Allah sudah mampu mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah. Insya Allah. Yang belum, mari kita mulai. Yang sudah, mari kita istiqomahkan. Ada kalimat orang Bandung mah gua jalela peperiheun mah kapungkur. Zaman kita masih sibuk dengan berbagai kesibukan yang memang tidak bisa kita hindarkan. Saat inilah Allah masih beri kesempatan kita untuk melakukan perubahan menuju kepada yang lebih baik. Sehingga benar-benar kita pantas dianggap sebagai manusia beruntung dalam pandangan Allah. Karena ternyata kita mampu memunculkan, mewujudkan nilai iman. Bukan sekedar di ucapan, tapi betul-betul bernilai sampai bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah kita. Ini satu. Allazina amanu. Yang kedua, siapa manusia yang beruntung dalam pandangan Allah? Tadi Allah sebut dengan istilah amanu. Yang kedua, Allah sebut dengan istilah muflihun, palaha. Qad aflahal mu'minun, surat ke-23. Kita dari surat Al-Baqarah saja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Rumusannya Quran surat kedua ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dianggap beruntung, manusia beruntung dalam pandangan Allah? Yang kedua tadi amanu. Kedua, apakah untuk menilai kita nantinya termasuk orang yang beruntung dapat dilakukan dengan menghisab diri setiap mau tidur sehingga esok harinya kita dapat meningkatkan amal soleh? Siap, terima kasih Pak Wawan pertanyaannya. Maaf Pak Haji Dalimin, kita langsung baca saja ya, khawatir nanti kelep gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Mangga silakan, yang mau bertanya tidak harus nunggu nanti. Yang mau bertanya silakan saja di kolom chatnya. Seperti Pak Haji Wawan ini sudah memunculkan pertanyaan, luar biasa, terima kasih. Tapi izinkan Bunda Devi membahas yang kedua dulu. Setelah itu boleh Pak Dalimin, nanti saya langsung berdialog melalui menjawab pertanyaan ya, boleh? Mohon diselesaikan dulu, Bu. Mohon. Kita selesaikan dulu materinya. Yang kedua, siapa manusia yang dianggap beruntung dalam pandangan Allah? Kita lihat nih. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan istilah muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung karena mereka mendapatkan muflihun, kemenangan. Nah, sahabat, punten ayah bunda, siapa sih orang yang muflihun? Kan ayat 5 itu jawaban loh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam petunjuk Allah dan mereka itulah orang-orang yang menang. Itu kan jawaban. Berarti kalau Allah menyatakan ciri manusia beruntung adalah orang yang kami anggap menang, itu jawaban. Pertanyaannya, manusia yang menang itu setelah melakukan apa? Baik. Iman itu perlu rumusan amal. Makanya di dalam Al-Quran selalu kalau ada kalimat amanu ada wa amilus sholihat. Dengan kata lain, iman baru akan terasa,
terlihat manakala diwujudkan dalam bentuk amal. Tapi amalnya amal soleh, bukan amal salah. Karena iman merupakan sesuatu yang abstrak. Tidak muncul, tidak kelihatan wujudnya. Tapi kalau dia sudah beramal, amalnya amal soleh, baru ketahuan, oh iya. Nah, yang muflihun tuh yang mana? Lihat ayat sebelumnya, inilah di dalam istilah Al-Quran kita menggunakan rumus 2S 1I. 2S 1I. Apa itu 2S? S pertama siyak, S kedua sibak, ya. Jadi kita gunakan dua rumus 2S 1I. S pertama siyak, S yang keduanya sibak, I-nya adalah itbak. Siyak itu ketika menjelaskan Al-Quran dikaitkan kepada yang sebelumnya. Contoh tadi, muflihun itu kan akibat, kabar, kemenangan. Setelah melakukan apa dia menang? Ternyata dijelaskan. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa lagi? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baru oleh Allah dijawab, ulaika ala hudam mir rabbikum wa ulaika humul muflihun. Yu'minuna bil ghaib. Siapa mereka yang beruntung itu? Yang tetap meyakini bahwa yang disebut yang goib itu ada. Kita melakukan amal soleh bukan karena takut neraka, tapi kita melakukan amal soleh karena kita yakin neraka itu tidak hilang. Kita menjauhi amalan-amalan salah bukan karena kabitaku surga, tapi kita yakin surga itu ada. Jadi konsepnya beda. Ibu kenapa sholat? Hoyong kenging pahala supaya lebet surga gitu. Kata Allah, tekudu dicari, surga sudah kami sediakan. Bu, kenapa sholat? Gitu misalnya. Bu, kenapa sholat? Karena Allah memerintahkan, karena surga itu ada. Bu, kenapa tidak melakukan menjauhi itu? Karena neraka itu ada. Supaya saya tidak terjerumus ke dalamnya, saya tidak akan melakukan itu. Gitu. Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Percaya bahwa surga dan neraka ada, percaya bahwa alam hisab ada, percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu suatu saat nanti akan dan harus dipertanggungjawabkan di mana mulut kita suatu saat nanti benar-benar akan dikunci oleh Allah. Dan itu rumusannya ada di surat ke-36 ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwakikim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oh ya Allah, nanti mulut ini akan diam, akan terkunci. Yang berbicara itu tangan, kaki, dan panca indera yang lainnya. Ini. Jadi siapa yang muflihun yang dikategorikan kemudian beruntung oleh Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang betul-betul menjaga amal soleh sebagai wujud iman karena yakin. Yakin, sekali lagi, bahagia dengan surga akan tercapai melalui amal soleh, tapi derita melalui neraka hanya akan dibuka dengan kunci amal salah. Nih, 2. Oke, benda ke atas dulu. Ini pertanyaan Pak Haji Wawan tadi, atau nanti mau dibacakan Pak Haji Dalimin saja pertanyaannya? Karena Nanti satu dibacain lagi. aja. Dibacain Nanti aja ya aja, Pak. Satu sekalian. lagi. Yang ketiga. Siapa yang dikategorikan manusia beruntung oleh Allah? Begini.
Pernah nggak ayah bunda mendengar sebuah ilustrasi begini? Ada seseorang baik sekali, luar biasa, sosialnya baik. Kalimatnya kalau berbicara santun dan menyenangkan. Apa ya, hidup di tengah-tengah itu semua penuh dengan kebaikan. Tapi dia punten tidak beriman. Ini pertanyaan pernah disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang ini baik. Kalau ada majelis taklim dia menyumbangnya, bahkan bukan hanya menyumbang untuk majelis taklim, masjidnya ketika dibangun dia gede kok nyumbangnya. Kalau kita akan ngundang ustadz dari luar, dia sediakan kendaraan dia untuk menjemputnya loh. Itulah kalau ilustrasi kita. Kemudian sahabat bertanya, menurutmu ya Rasulullah, apakah bagian surga untuk dia? Rasul tersenyum. Jawaban Rasul begini. Dunia itu rumusannya pakai rumus dunia, akhirat itu rumusannya pakai rumus akhirat. Ada orang baik sekali di dunia, Allah balas seluruh kebaikannya karena secepat dia melakukan kebaikan, secepat itulah Allah membalasnya. Ini rumusan dunia. Setiap kebaikan apapun dibalas. Tidak ada kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Ini yang disebut dengan keadilan Allah. Rumusnya dunia. Tapi kalau dia pulang tidak membawa bekal rumus akhirat, akhirat itu rumusnya akhirat, bukan rumus dunia. Dan hidup itu bukan hanya dunia. Maka sahabat bertanya, rumus akhirat itu apa ya Rasulullah? Nih, kata Rasulullah, awas. Rasulullah menjawab dengan ihsan. Apa rumus akhirat? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka anaka taroku wa ilam takun taroh fa innaku yarok. Definisinya ihsan itu kita melakukan apapun, sekali lagi, kita melakukan apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik hablum minallah, hablum minanas, mahdoh, goir mahdoh. Kita melakukan apapun hablum minallah, hablum minanas, mahdoh, dan goir mahdoh, landasannya adalah untuk wujud ketaatan, bukan hanya gugur kewajiban. Wujud ketaatan. Kita baik dengan orang, bukan untuk orang, tapi untuk mewujudkan ketaatan kita sebagai orang yang beriman. Orang beriman itu menjaga segala bentuk perilakunya supaya tidak keluar dari apa yang Allah ridho. Maka Masya Allah, ada komunitas kajian, walaupun ayah bunda sudah purna, tetap silaturahimnya disambungkan, saling mendoakan, saling bertanya, ini kenapa enggak masih sehatkah yang ini, masih kuatkah yang ini, terus bersambung silaturahim. Ini salah satu di antara bahwa kita apapun yang kita lakukan wujudnya adalah ketaatan. Inilah manusia yang beruntung dalam pandangan Allah. Satu, manusia yang imannya muncul sebagai nilai, bukan hanya di ucapan, bukan hanya di perilaku, tapi benar-benar bernilai dalam segala kehidupannya. Dibawa imannya. Salah satu cirinya yang imannya muncul dalam nilainya adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnahnya. Ada apa dengan amalan sunnah? Ada keistimewaan yang tadi disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, siapa manusia yang beruntung menurut Allah? Mereka yang digelari dengan muflihun. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah
dan selanjutnya. Betul-betul mereka melakukan ketaatan kepada Allah itu, betul-betul mereka percaya dan yakin bahwa ketaatan dilakukan bukan berarti bukan hanya sekedar mengisi luangnya waktu, tapi ketaatan dilakukan karena percaya bahwa surga itu ada. Kelak kita ingin berada, kita ingin menjadi manusia yang pantas untuk menjadi penghuninya. Kenapa kita jauhi ke larangan-larangan Allah? Karena kita yakin neraka itu ada. Kemudian yang ketiga, siapa mereka yang beruntung dalam pandangan Allah? Yang dijelaskan dengan sebutan ihsan, yaitu melakukan apapun dasarnya adalah ketaatan terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena sepenuhnya kita yakin dan meyakini kita ini hamba, bahwa rumusan hidup bukan hanya dunia, tapi ada sesuatu yang harus kita bawa kelak ketika kita pulang ke akhirat. Semoga sekali lagi di penghujung usia kita semua, kita pantas digelari oleh Allah menjadi manusia yang beruntung. Insya Allah kita mampu menutupi kebolongan-kebolongan yang mungkin masih ada dengan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang husnul khotimah. Karena maaf, ketetapan untuk pulang pada Allah, istilahnya kematian, tidak pernah memilih usia, tidak pernah memilih keadaan. Siapapun pada saatnya akan pulang menuju Allah. Yang paling kita rindukan, yang paling kita mintakan kepada Allah, ayah bunda, minta dari sekarang. Jangan pernah kita lupa untuk memintanya. Kalau boleh, di setiap kita sujud minta kepada Allah. Apa yang harus kita minta? Ya Allah, izinkan ketika syakaratul maut datang, namamu, Engkau ridho kami sebut. Engkau ridho, namamu kami sebut. Allah, Allah, panjangnya la ilaha illallah. Karena ternyata yang paling menyakitkan, yang paling mengerikan, kalau saat nanti syakaratul maut, Allah tidak ridho namanya kita sebut. Lalu kita menyebut nama siapa? Ini barangkali sementara yang bisa Bunda sampaikan sebagai bahan diskusi kita di sisa waktu menuju selesainya acara kajian ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Haji Dalimin, bahkan dari Pak Iwan Abdurrahim itu ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Mangga silakan. Tadi ada Pak Wawan, ada Pak Haji Wawan, ada Pak Haji Iwan. Mangga saya serahkan kepada moderator untuk mungkin membacakannya dari pertanyaan Pak Wawan tadi. Ini ada Pak Wawan, ada Pak Iwan ya. Pak Wawan dari Tangerang, dari mana ya? Pak Iwan juga ini ada 4 pertanyaan malah Pak Haji Iwan. Mangga. Baik, terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan paparannya, dan ini sudah masuk beberapa pertanyaan, baik melalui chat ataupun nanti mungkin bisa interaksi langsung. Nanti mungkin kita batasi saja untuk interaksi langsung, kita 3 pertanyaan, dan untuk chat mungkin juga sama 3 pertanyaan. Dan untuk pertanyaan pertama ini datangnya dari Pak Wawan. Ini yang menanyakan, apakah untuk menilai kita nantinya termasuk orang yang beruntung dapat dilakukan dengan menghisap diri setiap mau tidur, sehingga esok harinya kita dapat mengamalkan amal saleh kita ya. Baik, terima kasih. Luar biasa, pertanyaan yang sangat menarik. Bunda akan jawab dengan sebuah ilustrasi, dan ilustrasi ini kita ambil hikmahnya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah belajar kepada seorang pemuda yang kegiatan pemuda itu maaf berprofesi sebagai marbot masjid. Kita tahu ya bagaimana prototip Nabi Musa. Begitu Allah memerintahkan untuk belajar kepada pemuda itu, Musa sempat bertanya, masa sih saya harus belajar kepada pemuda yang profesinya itu? Saya kan Nabi. Tapi karena itu perintah Allah, tetap beliau taati.
datanglah ke tempat yang ditunjukkan. Sekali 2 kali beliau tidak melihat amalan istimewa yang dikerjakan oleh pemuda itu. Saking penasarannya, hari yang keberapanya pemuda itu dipanggil. Kata Musa, boleh nggak saya bertanya kepadamu? Kira-kira amalan apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan sampai, maaf, kau tahu nggak siapa aku? Lalu Musa memperkenalkan dirinya, lalu dia memperkenalkan tujuan kedatangannya. Nah, mendengar itu pemuda itu betul-betul kelihatan, oh. Nah, Musa langsung mengajukan pertanyaan. Setelah kau tahu siapa aku, tapi aku diperintah Allah untuk belajar kepadamu. Pertanyaanku, maaf, setelah beberapa kali aku di sini, aku kok tidak melihat amalan-amalan lebih yang kau lakukan biasa-biasa aja. Boleh nggak aku bertanya, sebenarnya kau punya amalan apa yang istimewa dalam pandangan Allah? Ini karena kita esok harinya kita ingin meningkatkan amal soleh, boleh nggak menghisab diri sendiri? Nah, pemuda itu kalau bahasa kita mah ngahuleng, Pak Haji Jalaluddin, Pak Haji Endang Sutisna, ngahuleng aja. Bingung. Apa ya? Didesak, akhirnya pemuda itu menjawab begini, mungkin ini, andai ini dianggap sebagai amalan istimewa. Saya ini sebelum tertidur, benar-benar tertidur, begitu terbaring untuk tidur, pertama adalah saya mengingat-ingat dulu kekeliruan, kesalahan, sebutlah dosa, lalu saya beristighfar. Nih. Jadi boleh nggak Bunda kita melakukan menghisab diri setiap mau tidur? Bukan hanya boleh, tapi harus. Sehingga yang mungkin bisa terprediksi oleh kita tadi amalan itu adalah amalan yang tidak membuat Allah ridho. Sebutlah amalan yang salah sehingga mengakibatkan dosa. Tidak akan kita tumpuk untuk beberapa hari ke depan. Tapi saat itu pun kita dengan izin Allah bisa beristighfar. Karena belum tentu esok kita masih diberi kesempatan untuk terbangun kembali. Dan yang dilakukan pemuda itu, setelah dia menghisap dirinya, mengingat-ingat apa kesalahan, lalu beristighfar. Kata dia, setelah saya merasakan, setelah saya merasa puas meminta ampunan kepada Allah, Tuhan, saya menambahkan, ya Allah, ampuni pula, ampuni juga dosa-dosa orang yang hari ini melakukan kesalahan, baik yang kenal atau yang tidak kenal, yang disengaja atau tidak disengaja, karena boleh jadi manusia pasti akan punya kekeliruan dan kesalahan. Tolong ya Allah, ampuni mereka. Jadi ternyata Bapak Ibu, sahabat Allah, kemuliaan itu diberikan oleh Allah karena dia mengajukan kepada Allah bukan sekedar permohonan ampunan buat dirinya, tapi permohonan ampunan buat orang lain walaupun dia tidak kenal. Jadi bolehkah kita menghisab diri kita setiap kita mau tidur sehingga besok itu jauh kepada kita bisa melakukan atau meningkatkan amal soleh yang lebih baik lagi? Bukan hanya boleh Pak Wawan, tapi harus. Oleh karena itu kan doa menjelang tidur, Rasulullah itu mengajarkan bukan hanya sekedar yang pendek, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa doanya? Allahumma ini aslamtu ilaik, aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dokri ilaika rogbatan wa rohbatan illa ilaika aslamtu bi kitabikal ladzi unzilta wa bi nabiyyikal ladzi ursilta. Kata Rasul, jika kau baca itu kemudian kau wafat, maka kematianmu dalam husnul khotimah. Aslamtu nafsi ilaika, kuserahkan diriku kepadamu. Wa fawadtu amri ilaika, kutitipkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dokri ilaika, aku pun titipkan generasi di belakangku kepadamu. Rogbatan wa rohbatan illa ilaika, karena tidak ada selangkah pun kami bisa mendahului ketetapanmu.
Amantu bi kitabikal ladzi unzilta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi ursilta, dan kami pun beriman kepada rasul yang engkau utus. Tidur setelah itu. Jika wafat kata Rasul, maka dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan kita semua sudah hafal doanya. Ada yang belum hafal? Ibunda atuh sudah hafal kata Pak Haji Jalaluddin. Masa ayah kan sudah hafal loh Bun. Insya Allah. Maksud Bunda, kalau ada yang belum hafal, nanti Bunda Devi tuliskan baik tulisan biasa dikirim ke Pak Haji Dalimin untuk dikirim ke grup gitu loh maksudnya. Kalau sudah hafal ya alhamdulillah. Gimana nih? Di-share aja, Bunda. Di-share saja. Amin, amin insya Allah. Baik, semoga Pak Wawan terwakili jawabannya. Bukan hanya boleh ya Pak Haji Wawan, tapi harus kita bermuhasabah diri, harus kita menghisab-hisab itu bermuhasabah supaya memang ketika besok kita dipanggil, kita diberi kehidupan oleh Allah, kita hidup dalam kebaikan dan lebih baik tentu saja. Itu buat Pak Wawan, semoga tercukupi jawabannya insya Allah. Mangga lanjut Pak Haji. Tadi ada Pak Iwan ya yang bertanya. Baik, terima kasih Bunda. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Iwan Abdurrahim ini. Ada 4 pertanyaan Bunda. Yang pertama, pada malam Jumat amalan sunnah apa yang pahalanya lebih besar? Itu dulu barangkali. Oke. Sebentar, saya boleh tulis kok Pak. Mangga silakan Bapak bacakan, saya tulis. Amalan malam Jumat amalan Pada apa malam yang pahalanya Jumat, lebih besar ya? Amalan sunnah apa yang pahalanya lebih besar? Lanjut yang kedua. Yang kedua, hari Jumat pada asar sering disebut saat makbul doa. Pertanyaannya, waktu-waktu dan tempat-tempat mana saat makbul doa? Yang ketiga, sholat sunnah apa betul dapat menambah sholat wajib yang terlewat dan menghapus dosa meninggalkan sholat wajib? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apakah sholat wajib yang terlewat bisa dikodok, Bunda? Itu ada 4 pertanyaan dari Pak Iwan. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk Ramanda Pak Haji Iwan. Semoga pertanyaannya menjadi inspirasi buat kita semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mewakili yang tidak bertanya. Amalan-amalan sunnah apa yang teristimewa ketika kita berada di hari Kamis malam Jumat? Begini, hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan bahwa hari Jumat itu juga disebut dengan Aid yang ketiga, hari Id yang ketiga setelah Idul Fitri, Idul Adha. Bagi umat Islam itu punya Id lagi yaitu hari Jumat. Dilihat dari di hari Jumat itu ada sholat dan ada khutbah yang biasa dilakukan di hari raya Id. Itu buat laki-laki ya. Nah sekarang pertanyaannya, menjelang datangnya hari Jumat itu, diawali hari Kamis, adakah amalan sunnah teristimewa yang bisa dilakukan? Begini, dalam beberapa keterangan kita mungkin harus belajar lagi, belum menemukan ada amalan yang khusus teristimewa, khususon misalnya. Ini loh kalau malam Jumat itu baca ini khususonnya. Yang kita temukan dari hadis yang memang dijelaskan oleh para sahabat Rasul. Tapi kita menemukan amalan-amalan yang dibiasakan dilakukan oleh para ulama. Jadi pembiasaan dilakukan oleh para ulama. Misalnya dari semenjak habis maghrib, karena begini kan, kalau perhitungan hijriyah, begitu masuk maghrib itu sudah masuk hitungan hari esok. Jadi begitu Kamis itu sudah masuk hitungan Jumat begitu maghrib kalau hijriyah. Kalau Masehi itu kan nanti habis jam 24.00 tengah malam baru masuk kepada hari esoknya itu kalau Masehi.
Nah, kalau Hijriah, begitu masuk maghrib, kita sudah terkategori masuk hari esok. Artinya ketika maghrib, hari Kamis, itu perhitungan Hijriah sudah masuk kepada Jumat yang istimewa esok itu. Adakah amalan yang khusus oleh Rasulullah dicontohkan sepanjang kita mempelajarinya? Belum menemukan yang khusus, tetapi para ulama itu membiasakan untuk meningkatkan jumlah wirid misalnya. Maka zikir itu ada yang disebut dengan zikir muqayyad, zikir mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang satu, tidak ditetapkan jumlahnya, tidak ditetapkan bacaannya. Kalau muqayyad itu ditetapkan jumlahnya, ditetapkan bacaannya. Contoh, untuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 setiap selesai sholat itu namanya zikir muqayyad. Nah, yang mutlak itu tidak ditentukan. Mau baca subhanallah, alhamdulillah, istighfar, ataupun baca ayat-ayat Al-Quran, atau berzikir dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalimat-kalimat inilah yang dibiasakan dibaca oleh mereka-mereka yang kemudian kita teladani. Jadi secara khusus baca ini, sekian ini, itu belum kita temukan. Tapi para ulama begitu memasuki hari istimewa mempersiapkan diri untuk terisi dengan amal soleh. Zikir, wirid, dan tentu saja kalimat zikir sekali lagi ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Kalimat zikir juga bukan hanya sekedar dibentuk ucapan, tapi perilaku atau perbuatan-perbuatan kita juga terisi dengan menghadirkan Allah. Itu wallahu a'lam bishawab untuk pertama. Kemudian di hari Jumat pada asar ini adalah makbulnya doa. Adakah tempat dan waktunya? Nah, melihat itu, ada waktu-waktu yang ditetapkan sebagai waktu yang sangat-sangat mustajabah doa. Kapan itu? Satu, antara azan dan iqomat. Jadi begitu azan dikumandangkan, biasanya kan ada jeda ya ayahanda untuk qomat. Biasanya kalau di masjid mah pakai menit ting 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 baru nanti qomat gitu. Nah, antara azan dan iqomat itulah saat atau waktu mustajabah doa. Mohon maaf sedikit yang ingin Bunda sampaikan. Ada doa yang makbul secara tempat dan secara waktu. Secara tempat plus waktu itu hanya ada di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Eta mah bade di mana wae, di Makkah di Madinah maka lebet di hotel itu mustajab. Tapi di luar dua kota suci itu kita hanya memiliki waktu mustajabah doa. Kalaupun ada tempat mustajabah doa sangat terbatas. Salah satunya di mana? Di mimbar. Di tempat sholat imam biasanya kalau di masjid itu suka ada mimbar ya ayahanda ya. Nah di situ ya Pak Imbaran betul. Makanya punten, kenapa Imron menyimpan Maryam itu berada di mimbar? Ya. Apa ya istilahnya itu ketika Imron masuk ke dalam, apa sih istilahnya ya, tempat Maryam itu mihrab, maaf, di mihrab gitu ya. Nah Maryam itu di situ ditempatkan ketika Ibrahim, ketika Imron datang itu kok sudah ada makanan dan Maryam khusus di situ berdoa kan gitu. Nah jadi di luar doa kota suci tadi, kita hanya punya waktu mustajabah doa. Kalaupun ada tempat
terbatas sekali, yaitu di mihrab. Tapi kalau di Mekah dan Madinah itu seluruh-seluruhnya. Nah, waktunya satu tadi antara azan dan iqomat. Yang kedua, ketika hujan turun mulai gerimis. Kan tidak ujug-ujug brek. Pasti ada celak dulu, gerimis dulu. Saat itulah saat mustajabahnya doa. Ketiga, saat membereskan saf sholat. Biasanya imam suka bilang, luruskan safnya, barisannya dirapihkan gitu ya. Harus rapat, walaupun saat PPKM kita sempat pakai jarak juga, karena memang inilah aturan yang harus kita taati. Rapihkan. Nah, saat itu sedang dirapihkan, di situ di situ saat mustajabah doa. Kemudian kapan lagi? Sepertiga malam, sudah pasti. Kemudian saat sepenggelahan matahari. Saat duha. Nah, apakah di hari Jumat setelah asar itu, Bunda, waktu mustajabah doanya kapan? Itu menjelang saat dikumandangkan dari mulai adzan asar menjelang qomat, atau lepas asar masuk maghrib saat azan menjelang qomat. Ini waktu-waktu mustajabah doa. Tapi ada, hati-hati, yang mungkin kita seringkali melupakannya atau belum tahu atau terlupakan. Kapan itu? Di setiap kita selesai berwudu, baik wudu untuk sholat ataupun wudu sunnah yang tidak untuk sholat. Kan ada kalanya kita wudu untuk sholat, ada kalanya tidak mau sholat pun habis mandi kita wudu, dari kamar mandi kita wudu. Nah, saat itulah saat mustajabahnya doa. Wallahu a'lam. Insya Allah, mudah-mudahan di hari yang disebut dengan Sayyidul Ayyam ini kita kebagian kemuliaan yang Allah berikan. Itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, sholat. Boleh diulang nggak Pak Dalimin pertanyaan ketiga? Siap, benar. Sholat sunnah, apa betul dapat menambah sholat wajib yang terlewat dan menghapus dosa meninggalkan sholat wajib? Oh ya, ketiga. Gini, kalau posisi sholat sunnah untuk menambah sholat-sholat yang bolong tadi sudah diilustrasikan. Nah, apakah bisa menghapus dosa-dosa yang mungkin kita pernah meninggalkan sholat wajib? Nah, ini Bunda jawab dengan wallahu a'lam bishawab. Karena untuk menghapus dosa, menilai amalan dengan pahala, itu hak prerogatifnya Allah. Mutlak hanya Allah yang berhak untuk menilainya. Tapi paling tidak usaha kita itu untuk mampu menjadi pengetuk izin Allah memberikan hak prerogatifnya tadi. Gitu ya. Jadi menutupi, inilah yang kemudian disebut dengan husnul khotimah. Insya Allah. Terakhir, apakah sholat itu bisa dikodok yang ketinggalan? Begini Ayahanda. Kalau merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, beliau telah mengatakan, umirtu biqoda'is shaum wala umirtu biqoda'is shalah. Aku diperintah, kata Aisyah, oleh Rasulullah untuk mengkodok saum, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Gitu. Sehingga Dr. Aam Amiruddin MSI, beliau mengatakan kalau ada orang meninggalkan sholat disengaja, maka kata Ustadz Aam, tidak ada pengganti kecuali dia harus tobat. Jadi Ustadz Aam mengatakan tidak ada kodok di dalam sholat yang tadi ditinggalkan. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Bertobatlah. Bertobatlah, kata Ustadz Aam. Bertobat dengan cara mungkin beristighfar. Selanjutnya adalah memperbaiki waktu-waktu yang ada pada perjalanan hidup kita dengan istiqomah melakukan apa yang menjadi perintah, sholat diantaranya. Itu mungkin Ayahanda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat yang lainnya, karena Bunda yakin pertanyaan Ayahanda Pak Haji Iwan Abdurrahim itu bukan karena beliau tidak tahu, tetapi ingin menginformasikan ini semua kepada kita semua partisipan yang ikut bergabung di dalam kajian malam ini. Hatur nuhun.
Mangga kalau masih Iya, ada mangga. waktu dan masih ada pertanyaan yang bisa kita bahas. Itu pertanyaan dari Pak Iwan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Maman Kusman ini, Bunda. Iman manusia itu naik turun. Sedangkan untuk mencapai manusia yang beruntung perlu iman, kemenangan, dan ketaatan. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkannya, Bunda? Siap. Luar biasa. Luar biasa. Banggai dengan ayahanda-ayahanda hebat luar biasa di usia yang sudah 35% Allah hanya memberikan kekuatan mencerna, masih luar biasa. Ternyata terasah sekali. Baik. Iman manusia itu yazid wa yankus. Bagaimana kita mencapai nilai keimanan yang yazid yankus tadi dengan 3 kriteria yang sudah tadi kita jelaskan sebagai materi, sehingga kita termasuk ke dalam kelompok manusia yang beruntung dalam pandangan Allah. Ada satu riwayat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Abdullah ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ditanya gitu loh. Jadi Abdullah ibnu Umar itu ditanya. Nah, pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah karena kalau saya menjawab, saya butuh petunjuk Rasul dulu. Gitu loh maksudnya. Ya Rasulullah, seseorang dari penduduk itu bertanya kepadaku, ya Rasulullah, iman kita itu seringkali tidak stabil. Stagnan, turun naik, turun naik, turun naik. Bagaimana kaitannya materinya tadi? Padahal ingin beruntung itu harus punya nilai iman. Apa jawaban Rasulullah waktu itu? Jika imanmu sedang berada pada standar stabil, bahkan naik, lakukan seluruh ibadah dengan penuh kesungguhan. Untuk apa? Nanti untuk menjadi pengikat pada saat imanmu yankus, imanmu turun. Mungkin kita pernah merasa iman kita itu standarnya kok naik, segala sholat, kaburu, ya Pak Haji. Ya. Baik, kita teh baik. Tapi suatu waktu, aduh kok ngagejret gitu. Nah, bagaimana? Ini pertanyaan hebat yang Bunda katakan tadi. Kata Rasulullah, manfaatkan, lakukan seluruh ibadah-ibadah terbaikmu di saat imanmu sedang berada pada posisi tinggi. Sehingga nanti pada posisi imanmu itu ngagejret, turun, yankus, kau akan tetap punya nilai seperti ketika imanmu itu naik. Ini hebatnya Allah. Tidak menyia-nyiakan usaha amal manusia. Bahkan kata Rasulullah, jika ada orang, ini lanjutannya, terbiasa tahajud, saking terbiasanya, suatu hari, suatu malam, dia kelelahan, tidur sampai kesiangan, tong boro-boro tahajud, sholat subuh nage kesiangan, karena lelahnya. Apa kata Rasulullah? Pahala tahajudnya tetap dia dapatkan walaupun dia tidak melakukan tahajud itu. Amin. Contoh, pada saat kita sakit mungkin kita bangun sepertiga malam tapi badan sakit sampai tidak bisa tahajud. Kata Rasulullah, pahala tahajud itu tetap Allah berikan walaupun kamu tidak melakukannya. Jadi bagaimana usaha kita? Ketika terasa iman itu sedang betul-betul di puncaknya, optimalkan kesempatan untuk melakukan amalan-amalan terbaik supaya pada saat iman kita itu yankus, di situ kita tetap mampu meraih keistimewaan yang Allah janjikan, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Itu ayahanda, wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya Allah. Mangga Pak Haji Dalimin, upami masih aya urang seepkeun we da. Katawisna masih semangat ini ibu-ibu teh. Ada Ibu Hajarita Eviati Bulan, ahlan wa sahlan. Nembe katawis Mama hapunten. Amin. Baik, Bunda, terima kasih atas jawaban-jawaban pertanyaannya. Dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ini tanyakan kembali, mungkin Andi buka 3 pertanyaan secara langsung. Mangga, siapa yang mau duluan? Ada Pak Haji Erik Kusuma, kata wisnya sudah raise hand nih.
Ya, mangga Pak Erik. Mangga, Ramanda, mangga. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Mungkin mudah-mudahan pertanyaannya tidak blunder ya. Jadi orang yang beruntung yang dipilih oleh Allah adalah tadi yang disampaikan melakukan amal-amal sunnah ya. Nah, apakah ada amalan-amalan lain di luar itu? Ya mungkin itu saja ya, terima kasih. Maksudnya ada amalan-amalan yang tidak terkategori sunnah gitu maksudnya? Atau gimana? Iya. Seperti itu. Baik. Baik. Ya. Begini, untuk mengetahui apakah ada amalan-amalan lain yang tidak termasuk ke dalam amalan yang disebut sunnah, ya Pak Haji, kita harus tahu dulu istilah sunnah dengan sunat. Nah, kita itu kan suka begini, Abima nuju saum sunat, punten, Bunda sengaja gigit lidah supaya jelas, pakai teh, sunat, gitu. Kamari kamana, punten kamari teh nuju, abi teh nuju, eta waktu sumping teh nuju sholat sunat, gitu ya, pakai teh, ya. Nah, beda sebetulnya antara sunat yang pakai T dengan sunnah yang pakai H. Supaya nanti kita tahu ada nggak sih amalan-amalan yang selain sunnah itu, gitu. Baik. Apa itu sunat? Kalau sunat yang pakai T, S-U-N-A-T itu adalah ketetapan-ketetapan Allah yang ketetapan Allah atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan tidak akan berubah kecuali dirubah oleh ilmunya Allah. Maka kita sering sebut sunatullah. Adakah amalan-amalan yang selain sunnah? Ada yang disebut dengan amalan sunatullah, tapi itu hanya berlaku untuk para nabi. Contoh, amalan saum wajibnya saja yang Allah turunkan kepada para nabi selain Rasulullah berbeda. Contoh. Kenapa kita sekarang nyebut ada saum Daud? Itu saum yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Selang sehari wajib. Jadi kalau kita ngitung saum kita yang 30 hari di Ramadan dengan saum Nabi Daud, banyak mana? Banyak saum Nabi Daud. Setahunnya 180 hari saum. Karena bukan hanya sebulan, tapi setahun. Setiap bulannya selang sehari. Gitu loh. Makanya kenapa para ulama menyebut yang diturunkan kepada Rasulullah itu sudah penyempurna karena nabi-nabi terdahulu jauh lebih berat. Nabi Sulaiman, saum wajibnya 3 hari setiap bulan, bukan hanya 1 bulan. Jadi kalau setahun kali 3 berapa? Sudah 36 hari, lebih 6 hari daripada kita yang sebulan 30 hari. Jadi adakah ibadah-ibadah yang bukan masuk kata sunnah? Kita pelajari dulu. Ada sunat, ada sunnah. Sunat itu ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah kecuali dengan ilmunya Allah. Maka disebut sunnatullah. Sedangkan sunnah yang pakai H, S-U-N-A-H, itu adalah amalan yang dicontohkan oleh Rasul, baik Rasul maksudnya Muhammad Rasulullah ya, baik melalui ucapannya, perbuatannya, atau persetujuannya. Jadi adakah amalan-amalan yang tidak terkategori sunnah? Ada, masuknya sunatullah, ditetapkan oleh Allah, tapi hanya berlaku untuk para nabi. Contoh saum tadi, ke Nabi Daud mah selang sehari, ke Nabi Sulaiman mah dalam setiap bulan 3 hari, maka kita sebut dengan ayamul bid. Kan gitu. Kepada Rasulullah, saum wajibnya disempurnakan dalam setahun hanya sebulan. Ima jumlahnya 30 hari, ima jumlahnya 29 hari. Maka punten ayah kanda kita hitung. Kalau Sulaiman sebulan 3 kali, berarti setahun 36 hari ya.
disempurnakan buat umat Muhammad 30 harinya wajib, 6 harinya sawalan sunnah. Gitu. Jadi amalan yang dulu pernah diwajibkan itu, yang tidak sunnah tadi, jadi masuk menjadi sunnah. Contoh tadi 30 harinya wajibnya buat Ramadan, 6 harinya buat sawalannya. Itu Pak. Jadi ada, tapi hanya diberlakukan kepada para nabi. Contoh yang lain, buat Rasulullah tahajud itu wajib. Sehingga ayatnya tentang perintah sehingga dalil tentang perintah tahajud itu khusus turun ayatnya. Wa minal laili fatahajjad nafilatalak. Surat ke-17 ayat ke-79. Ya, buat Rasulullah itu wajib. Buat kita ini tidak wajib gitu. Jadi artinya buat Rasulullah itu sunnatullah, kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, tetapi begitu datang kepada umat Rasulullah, hukum wajib itu jadi tidak. Jadi sunnah gitu, jadi sunnah, jadi tidak wajib. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita melakukan itu? Boleh tentu, karena untuk syariat yang dilakukan atau yang diturunkan kepada Rasulullah yang tadi tidak sunnah itu menjadi sunnah. Contoh kita saum setiap bulan 3 hari di pertengahan bulan, atau ada yang mampu saum Daud, ya Bu Haja Lela selang sehari kita saum gitu, atau tahajud kita lakukan. Bahkan bagi yang terbiasa, kata Rasulullah, lalu dia kesiangan tapi masih punya waktu last minute. Aduh, tiap begitu bangun siap 7 menit misalnya gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh para ulama atas penelitian terhadap hadis-hadis Rasulullah? Lakukan saja 2 rakaat tahajudnya, 1 rakaat witirnya. Itu mencakup nilai sempurna, walaupun secara jumlah tidak sempurna, karena yang sempurna kan 11, 4, 4, 3 gitu. Tapi karena kebiasaan yang sunnatullah tadi jadi sunnah buat kita. Gitu Ayahanda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mewakili untuk kita bisa betul-betul menjaga kita menjadi manusia yang dimuliakan Allah. Amin. Insyaallah. Amin. 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 Ayahanda. Baik, pertanyaan dari Pak Erik. Mungkin dari yang lain Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu nih, Bunda kangen nih dengan ibu-ibu. Ayo Bunda-bunda terkasih. Ada Bunda Rita, ada Bunda Lela, ada Bunda Nona. Ayo Bunda-bunda tercinta. Nah, alhamdulillah. Mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ustadzah, kiat-kiat apa kalau kita sholat tuh terkadang suka kurang khusyuk. Padahal kita udah dicoba khusyuk. Di tengah jalan tuh, apa rakaat kedua, aduh ingat apa kunci ketemu di gitu. Itu satu. Jadi menghindari ya gimana caranya khusyuk gitu. Yang keduanya sholat duha itu yang bagusnya jam berapa? Cukup itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Akhirnya kuota 30% ada juga suara perempuan. Baik. Kiat apa saja supaya kita sholat itu bisa khusyuk, terutama pada saat-saat di mana konsentrasi kita itu terpecah, gitu kan ya Bun? Baik, khusyuk itu secara bahasa adalah berkonsentrasi. Jadi kiat apa supaya bisa kita khusyuk? Berkonsentrasi terhadap apa yang sedang dibaca. Artinya begini, ketika posisi begini, ucapan saya itu Allahu Akbar, bukan Subhana Rabbiyal Adzim misalnya. Tapi setelah ruku, mengangkat tangan ini, berkonsentrasi bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah. Satu dulu. Jadi khusyuk secara bahasa adalah berkonsentrasi.
Itu dulu. Yang kedua, bagaimana kiatnya supaya konsentrasi itu fokus, karena setelah konsentrasi pun seringkali let kemana-mana, yang tadi mah di pilarian teh hese begitu Allahu Akbar, Tiba-tiba ya. didinya kunci teh leres Bun, leres. Nah, baik. Syarat kedua atau kiat kedua setelah tadi konsentrasi, usahakan mengerti yang dibaca. Usahakan kita mengerti yang dibaca. Usahakan artinya kalau belum sampai kepada tingkat mengerti yang dibaca, paling tidak antara bibir dengan kolbu tuh sejalan. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Si kolbu teh berjalan. Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Berjalan, bukan harus diucapkan, tapi berjalan, mengikuti. Hati. Mengerti, betul. Di hati. Contoh, ketika kita sholat berjamaah, lalu imam itu jahar, keras bacaannya. Makmum itu untuk menghadirkan khusyuk mengikuti bacaan imam, tapi di hati gitu loh. Jadi mengerti bahwa kita sedang membaca bacaan sholat. Artinya begini, di dalam bacaan sholat itu kan kita baca Quran, Al-Fatihah itu Quran. Tapi kenapa tidak pakai Shodaqallahul Adim? Nah itu maksudnya. Gitu. Karena saya sedang membaca ini di dalam sholat, mengerti bahwa membaca Al-Fatihah itu ini sedang dilakukan di dalam koridor yang bernama sholat. Nah, jadi satu, mengerti yang dibaca. Satu, konsentrasi, mengerti yang dibaca. Yang kedua, untuk meraih kiat menjadi khusyuk itu, ini yang yang dibahasakan oleh ahli psikologi, Bu Haji. Untuk bisa hadirnya khusyuk itu, setelah kita konsentrasi mengerti yang dibaca, jangan melakukan dua bentuk pekerjaan dalam satu waktu yang sama. Contoh, keur salat tong jeung mikiran dapur, keur salat tong jeung mikiran seseuheun, keur salat tong jeung mikiran hujan gitu. Konsentrasi we di dinya. Karena ketika kita berpikir dua hal, pasti akan hilang konsentrasi yang pertama. Secara psikologi, jujur saja, manusia makhluk yang memang diciptakan oleh Allah tidak mungkin bisa melakukan dua bentuk pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Kenapa kita seringkali ebat, ini teh 2 rakaat atau 2 rakaat atau 3, tadi teh tahiyat awal atau tidak, itu terjadi karena di pikiran kita masuk hal yang lain. Leres teh. Terus konsen. Nah, gitu. Tidak konsentrasi, pikirannya bercabang. Oleh karena itu, jangan melakukan dua bentuk pekerjaan pada waktu yang bersamaan. Ketika kita sholat, fokus we di dinya. Keun we seseuheun mah, keun we incu mah da aya nu ngasuh, keun we dapur mah gitu. Karena kalau ketika sholat kita ingat ke dapur, nanti itu macam maliki yaumidin atau henteu gitu. Disitulah kita akhirnya pecah konsentrasinya. 2. Saat terbaik untuk melaksanakan sholat duha itu jam berapa? Begini perhitungannya ya. 1 jam. Jadi bukan angka, tapi akumulasi. 1 jam setelah sholat subuh, setelah waktu subuh, 1 jam setelah waktu subuh itu masuk waktu syuruk. 1 jam setelah syuruk masuk duha. Itu kata. Jadi ngitungnya bukan jam 5, jam 6, jam 7, tapi 1 jam. Misalnya, sekarang ini adzan subuh jam 4:10, sebutlah begitu. Nah, 1 jam setelah itu berarti jam berapa? Jam 5:10. Itu masuk syuruk. Nanti 1 jam setelah syuruk jam berapa? Jam 6:10 masuk duha. Sekarang pertanyaan, jam berapa teristimewanya? Apakah jam 6 tadi lebih 10 sudah masuk istimewa? Apa jam 7:10 sudah masuk istimewa? Nah, keistimewaannya dijelaskan oleh Rasulullah dengan kalimat saat matahari sedang enak-enaknya dipakai berjemur.
pertanyaan kita, kumaha lamun cekrem? Aya panon poe gitu. Nah, maka kita sekarang gunakan pakai waktu 1 jam tadi. Nah, bagaimana? Tadi kan 1 jam setelah subuh syuruk, 1 jam setelah syuruk masuk duha. Kata Rasulullah, lewati dulu 1 atau 2 jam setelah masuk waktu duha, lakukan sholatmu. Jadi misalnya sekarang nih jam 4 subuh, jam 5 syuruk, jam 6 sudah duha, ya lewati aja 1 atau 2 jam setelah itu. Gitu, setelah syuruk maksudnya. Setelah syuruk lewati 1-2 jam. Oh, berarti kalau setelah syuruk itu 1 jamnya jam 6, saya jam 7, jam 8. Artinya mulai saat itu sampai nanti habisnya yang disebut waktu duha, itulah teristimewanya waktu untuk sholat duha. Gitu Bu Haji, ya. Jadi akumulasinya bukan pakai angka, tapi pakai akumulasi 1 jam. Kalau pakai angka, misalnya jam 5 adzan subuh, kan tidak selalu jam 5 adzan subuh, ada setengah 5, ada jam 4 gitu. Nah, jadi tidak pakai angka, tapi pakai akumulasi perputaran waktu. 1 jam setelah subuh masuk syuruk, 1 jam setelah syuruk masuk duha. Dari situ lewati dulu 1 sampai 2 jam. Jadi antara jam 7, jam 8 sampai nanti habisnya yang disebut waktu duha, itu istimewa untuk salat duha. Gitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu aja Lela. Sami-sami. Mangga Pak Haji Dalimin, bilih badai di close kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi barangkali. Baik. Barangkali bukannya tidak sono nih Bunda, mengingat juga waktu. Cekap. Leres, Kalau tidak ada lagi Nanti mungkin. dilanjut nanti. Insya Allah. Arito sepuh mah ya Pak ya. Upami kalangkung waktu kulem teh sok sesah deui kulem saurna teh gitu. Leres. Nah, baik. Terima kasih Bunda yang sudah menyiapkan paparan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anggota IKPEN yang berkenan dengan tema pada malam hari ini, yaitu kriteria manusia yang beruntung menurut Allah. Dan ini mudah-mudahan jadi tambahan ilmu bagi kami. Amin ya Allah. Mudah-mudahan jadi bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Amin ya Allah. Sekali dia atur nuhun Ustazah. Sami-sami. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis ya Pak. Kita akhiri dengan tahmid, istighfar, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahalazim. Subhanak doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin alhaqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Pertolongan Allah itu selalu ada, maka bahagiakanlah orang-orang yang beriman bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan pernah kita meragukan akan kebenaran Allah. Pamit. Aku lupa lihada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadayana.